Recording in progress. Recording stopped.
说信说一刀被阻断，书信根本送不出去。Belum punya. Saya absen anu kah? Absen apa namanya? Mode tanpa keterangan semua katanya. Apa kabar, Bos? Pak, gimana Pak, dari kumpul nggak, Pak? Dah bisa buka sudah. Dari kumpul. Dah. Belum, mana linknya belum ada. Itu di Google Classroom, Pak. Google Aku Classroom. belum ada Classroom di mana? Oh, Bapak ini belum masuk kah? Coba. Tanpa. Lihat di email, Pak. Email yang tugas apa yang Pak Ardianur. Email. Ya, coba Bapak lihat email yang connect ke Google Classroom-nya. Pak Ardianur. Apa? Kirim tanya email. Apa yang kirim? Yang tadi bukan sedih, email. Cari email apa? Kalian. Tadi. Apa ngapain Papa? Kuliah. Yang mana yang dikirim? Yang dua tadi. Yang topik itu ada Nur. Iya, yang mananya? Dua-duanya. Ada lupa lihat dulu di sini. Kan tugas kan dua nih. Itu dulu. Bentar. Dalamnya ada banyak semua. Gimana ini apa? Transkripnya apa? Itu pasti itu. Bukan Bapak. Astagfirullah. Jadi itu semua dikirimkan kok ngotot tuh sampai itu. Oh, jadi semua Iya, ini. pasti itu. Dua-duanya juga. Iya. Di dalam satu email apa beda email? Email. Beda email ya? Satu email. Terus nulisnya gimana? Hah? Google Classroom, Pak. Google Classroom. Google Classroom. Emailnya apa? Classroom di email ya? Coba Bapak cari Classroom-nya punya itu. Punya Pak siapa? Pak Betul. Ardianur. Nah, Cari begini. Classroomnya Pak Dian. Ya HP apa dong? Di situ di HP, Mas. Laptop. Waktu. Ini gue kirimin lagi, Pak, ke obrolan. Classroom dong. Langsung Nah, kok. itu udah aku kirimin tuh. Di Hah? obrolan. Di WA ada aku kirim, Pak, di obrolan. Udah beneran ya? Hmm. Ini loh. Ini loh. Nanti masuk ke situ, masuk ke link tugas itu, Pak. Ya. Ada dia di, nah itu, posted new assignment paling atas tugas sebagai UTS. Nanti masuk ke ini, Pak, yang your work, Siap. yang your work di kanan atas, baru di submit. UTS-nya kayak tes. Ya. Enggak sebagai UTS-nya kan? Ya. Ya, itu. Ntar dikirim ke itu, ke submitnya.
perumahan. Harus pakai nasi hilang. Kalau itu punya pertanyaan. Tanda. Kalau dikasih tahu itu kadang-kadang bahasa menyejukkan tuh atau enggak. Kirimkan itu apa yang tadi saya buat tuh Pak, yang satu file zip itu aja dikirimin Pak. Nanti Oke, biar, oke, oke. nanti biar Pak Diano yang bukain. Oke, siap. Mas Joko. Mas Joko. Di tempat yang sama, ada tugas nih. Malam Ibu. Selamat malam. Malam, Bu. Malam, Pak. Lagi lelet nih anunya. Selamat malam Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya untuk materi hari ini. Karena ini pertemuan saya yang kelima, jadi minggu depan nanti mungkin berganti sudah ke Bu Vera. Betul. Di sini saya mau menyampaikan terkait Buktinya apa? tentang tugasnya. Hah? Jadi nanti tugasnya dulu ya saya sampaikan Recording in progress. Udah. PT ini, tapi nanti saya kirim dengan PPT-nya ya. Cuman saya ingin memperjelas saja, kalau dari saya bentuk tugasnya nanti, bentar ya. Kalau di saya nanti bentuk tugasnya itu Bapak Ibu, saya minta untuk membuat semacam, tidak pakai format ya, semacam analisis ya. Jadi analisisnya cuman di sini silahkan Bapak Ibu bebas berkomentar atau bebas menganalisis terkait dengan ada beberapa contoh ya. Jadi tema kasus di bawah ini nanti Bapak Ibu bisa memilih dari contoh tema studi kasusnya. Jadi misalnya terkait dengan pertambangan di kawasan hutan atau di daerah aliran sungai misalkan, kemudian pengelolaan lahan gambut, kemudian deforestasi dan perkebunan, kemudian ketidaksesuaian tata ruang dalam pengelolaan sumber daya alam, kemudian terkait juga dengan konversi lahan pertanian produktif, kemudian dijadikan sebagai kawasan komersial, termasuk juga tata kelola sumber daya alam di wilayah adat. Nah, tugasnya Bapak Ibu memilih dari salah satu tema studi kasus yang di situ Bapak Ibu harus menggambarkan ada persoalan gitu ya, ada persoalan yang menyangkut nanti entah itu nanti kepentingan ekologis, entah itu juga nanti menyangkut kepentingan ekonomi atau juga nanti kepentingan sosial. Nah, kemudian Bapak Ibu lakukan proses analisis terkait dengan persoalan itu menyangkut tentang misalkan regulasinya bagaimana, kemudian aktornya seperti apa, kemudian implementasinya bagaimana, termasuk juga nanti apakah ada konflik kepentingan di situ sampai dengan dampak lingkungannya dan kalau memang dimungkinkan rekomendasi perbaikannya ya. Tidak usah panjang, tetapi untuk argumennya silakan Bapak Ibu menggunakan pendekatan keilmuan masing-masing karena di sini saya gunakan pendekatan interdisipliner. Jadi silakan tunjukkan argumentasi Bapak Ibu sesuai dengan bidang
keilmuan Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak mematok harus sesuai dengan bidang keilmuan saya ya. Jadi Bapak Ibu gambarkan itu tidak usah banyak ya, kalau memang dimungkinkan maksimal di 5 halaman saja. Jadi silakan Bapak Ibu berkomentar. Nah, kemudian nanti saya minta tolong untuk kompinya saya dibuatkan Google Drive. Jadi nanti silakan mahasiswa untuk memasukkan tugas-tugasnya di Google Drive tersebut. Jadi tidak perlu dengan hard copy ya. Jadi kita pakai soft copy saja supaya saya lebih mudah untuk menyimpan dan menilainya ya. Nah, itu untuk formatnya bebas, jadi tidak pakai sistematika. Jadi silakan Bapak Ibu hanya memilih dari tema studi kasus yang ada dan kemudian silakan Bapak Ibu munculkan ada persoalan apa di situ, kemudian silakan analisis terkait dengan bagaimana regulasi, kemudian siapa aktornya, kemudian implementasinya bagaimana, termasuk sampai dengan kalau dimungkinkan nanti adalah rekomendasi perbaikannya ya. Jadi itu Bapak Ibu boleh dibuat dalam bentuk poin-poin saja kalau memang bisa tidak narasi murni gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya terlihat nanti bedanya dari perspektif regulasinya bagaimana, aktornya, implementasinya mungkin lebih gampang. Saya membacanya begitu ya. Nah, itu untuk tugas Bapak Ibu. Nah, untuk jangka waktu tugasnya saya berikan jangka waktu 2 minggu ya. Jadi minggu depannya lagi silakan nanti lewat kompinya untuk dikumpulkan melalui Google Drive-nya. Ya, nanti dikirim lewat WA saya saja Pak Robi ya selaku kompi kelas ini. Nah, itu Bapak Ibu barangkali untuk tugas dari saya. Silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya sampaikan sisa materi dari saya, karena ini juga sebenarnya cukup banyak ya, cuman tidak semua juga bisa saya sampaikan karena berkaitan dengan kebijakan pengelolaan itu kan regulasinya juga cukup banyak, tapi saya ngambil yang kunci-kuncinya saja yang memang bisa saya sampaikan di mata kuliah pilihan ini. Silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin terkait dengan tugasnya dulu. Ya, izin terkait tugas tadi Bu, berarti saya mau menegaskan lagi untuk pengumpulan berarti di tanggal 7 Mei berarti ya Bu ya? Betul, 2 minggu dari sekarang ya. Oke, berarti 7 Mei ya, ya. Terus ini kalau ini kan ada contoh tema studi kasus, kalau ada di luar ini masih bisa Bu? Boleh. Ini kan saya kasih contohnya saja. Bisa memilih dari yang saya kasih di sini, bisa yang memang Bapak Ibu pahami sesuai dengan bidang keilmuan Bapak Ibu. Ini kan nggak mungkin juga saya mengumpulkannya di satu ini, karena kan di sini juga Bapak Ibu dengan berbagai bidang keilmuan. Nah, silahkan munculkan, cuman temanya tetap terkait dengan sumber daya alam. Ya. Ini hanya salah satu dari beberapa contoh saja. Ya, jadi tidak Bapak Ibu jangan terkatek dengan contoh yang saya sampaikan. Ini hanya bagian dari. Tapi persoalan sumber daya alam banyak terjadi, tidak hanya persoalan ini saja. Oke, ada lagi. Tema bebas. Jangan tulis tangan ya Bapak Ibu ya. Tetap harus diketik ya. Kalau tulis tangan saya bacanya susah nanti ya. Tetap harus diketik, kemudian jumlah halaman kalau memang dimungkinkan ya, kalau kuat nulis lebih dari 5 halaman silahkan, tapi saya memaksimalkannya kalau bisa ditulis 5 halaman saja ya, tapi 5 halamannya padat gitu ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi terkait dengan tugas? Kalau Cukup, Bu. tidak, tidak ya Pak Topik ya. Cukup, Bu. Oke, 2 minggu dari sekarang itu bagian nilai dari saya, karena nanti juga bagi 3 ya dengan dosennya lainnya. Nah, saya melanjutkan untuk kebijakan pengelolaan sumber daya alam, karena ranah saya di kebijakan. Di sini saya lebih banyak memang menyampaikan terkait dengan regulasi, dan saya tidak pada penyelesaian konfliknya ya Bapak Ibu ya, karena ini bukan mata kuliah konflik sumber daya alamnya, tapi di sini berkaitan dengan kebijakannya. Jadi kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah dibuat atau dilakukan oleh
pemerintah di Indonesia terkait dengan bagaimana mengelola sumber daya alam. Nah, saya pada bagian regulasi yang paling banyak muncul, ini saya melanjutkan yang kemarin setelah reformasi ya. Jadi setelah reformasi kemudian saya mengkerucutkannya itu di Bisa gedein nggak? terbitnya UU-CK ya. Jadi di dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam itu ada beberapa aturan pelaksana yang juga ada hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam yang itu tujuannya sebenarnya adalah untuk mencoba ya, bukan menyelesaikan, tapi mencoba untuk menyelesaikan beberapa persoalan juga nanti banyak hubungannya dengan sumber daya alam. Nah, saya mulai yang pertama dan tadi sudah saya jelaskan di awal Bapak Ibu karena peraturan pelaksananya cukup banyak, mungkin saya hanya mengambil beberapa dari peraturan pelaksana. Yang pertama itu saya mencoba dari peraturan pemerintah ya, nomor 43 ini tahun 2021. Jadi setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satu PP yang juga dikeluarkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja pada waktu itu di 11/2020 itu ada PP tentang penyelesaian ketidaksesuaian antara tata ruang dengan kawasan hutan, termasuk juga perizinan dan atau hak atas tanah. Nah, sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa PP ini sempat awalnya itu tidak bisa diberlakukan ketika UU-CK itu diuji materialkan dan kemudian dari putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa UU-CK itu dari sisi pembentukannya itu disebutnya sebagai inkonstitusional. Jadi inkonstitusional itu dianggap karena UU-CK itu bertentangan dengan sistem hukum di negara Indonesia dalam proses pembentukannya. Karena mekanismenya adalah dengan metode Omnibus Law. Dan Omnibus Law itu tidak dikenal di dalam hukum Indonesia, itu biasanya munculnya dalam hukum negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Atau biasanya Anglo-Saxon itu dianut oleh negara-negara common law atau negara-negara persemakmuran. Nah, kemudian setelah ada perbaikan, terutama ketika sistem pembentukannya itu diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimasukkan satu pasal dalam perubahannya itu bahwa sistem Omnibus Law itu diperbolehkan di negara kita. Sehingga kemudian diberlakukan kembali Undang-Undang Cipta Kerja melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang pada waktu itu nomor 2 tahun 2022 dan kemudian di tahun 2023 melalui Undang-Undang nomor 6 itu kemudian Perpu tadi diubah menjadi undang-undang. Nah, itu untuk prosesnya Bapak Ibu dan kemudian dikembalikan lagi keberlakuan dari PP-PP yang sudah pernah dikeluarkan ketika 11/2020 berkaitan dengan UU-CK tadi. Nah, di dalam PP tersebut, kenapa dikeluarkan dan itu juga merupakan bagian dari terbitnya UU-CK, tujuannya sebenarnya adalah untuk menyelesaikan pada waktu itu juga memang banyak ketidaksesuaian antara tata ruang, kemudian dengan kawasan hutan, kemudian dengan izin, kemudian dengan hak atas tanah. Dan itu juga sudah kita ungkapkan dalam beberapa pertemuan kita sebelumnya di perkuliahan ketika kita masuk pada diskusi, ada banyak persoalan menyangkut tentang kawasan hutan, menyangkut izin, kemudian juga menyangkut hak atas tanah. Nah, ketidaksesuaian itu kemudian terlihat Bapak Ibu ketika kita bicara tentang di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah itu sampai hari ini juga masih cukup banyak terjadi konflik berkaitan dengan batas daerah. Kemudian Bapak Ibu juga ketemu ketidaksesuaian itu juga menyangkut tentang tumpang tindih berkaitan dengan izin atau hak atas tanah. Kemudian juga ketidaksesuaian itu menyangkut tentang
pemanfaatan yang tidak sesuai dengan tata ruang, kemudian akibatnya ketidaksesuaian itu juga Bapak Ibu melihat bahwa terlampauinya daya dukung lingkungannya. Nah, ini beberapa persoalan yang kemudian coba ingin diatur, coba ingin diselesaikan oleh peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2021. Tapi teknisnya ini ada lagi ya Bapak Ibu ya. Pasti ada lagi ya di setelah peraturan pemerintah itu pasti ada peraturan teknisnya lebih lanjut, terutama ketika kita bicara tentang kalau itu menyangkut tentang ruang, kemudian menyangkut tentang tanah, biasanya ada teknisnya lagi melalui Permen ATR BPN. Kemudian kalau itu menyangkut tentang kawasan hutan, pasti ada teknisnya lagi dikeluarkan oleh Permen LHK. Ya, jadi itu peraturan-peraturan teknis lain yang seringkali kemudian cukup banyak menyita kita bahwa kadang-kadang untuk kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia itu kita tidak bisa hanya pada satu regulasi. Jadi ada beberapa regulasi karena sektoralnya tadi cukup banyak ya kalau kita bicara persoalan tentang sumber daya alam. Nah, untuk penyelesaian terkait dengan batas daerah, Bapak Ibu bisa melihat untuk teknisnya memang tergambar di situ ya, tapi yang kita gambarkan di sini memang tidak semudah yang kita bayangkan ya dalam persoalan yang ada. Karena sampai hari ini pun persoalan batas daerah itu cukup banyak terjadi dan karena banyak terjadi itu tetap ujungnya Bapak Ibu ketika kemudian batas daerah itu bisa diselesaikan, nah itu juga nanti ada turunannya lagi Bapak Ibu berkaitan dengan batas daerah itu harus dituangkan lagi itu di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ya. Jadi penetapan batas daerahnya. Jadi tidak yang langsung ketika kemudian selesai diukur kemudian selesai dikompromikan itu tidak ya. Nah, kasus yang terjadi perlu saya sampaikan adalah menyangkut salah satu contoh yang saya angkat ini kasus tentang tata batas antara wilayah Barito Utara dengan Kalimantan Timur, di mana ada salah satu konsensi atau salah satu izin berkaitan dengan tambang itu untuk izin usaha, untuk izin kegiatannya itu ada di wilayah kita di Provinsi Kalimantan Tengah, terutama itu ada di Kabupaten Barito Utara, dan kemudian perusahaannya itu ada di Kalimantan Timur. Nah, pada waktu awal ketika dilakukan penetapan izin usahanya itu, lalu kemudian ketika muncul ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup berkaitan dengan tata ruang kita ya mengenai wilayah yang memang diperbolehkan pada waktu itu, ternyata kemudian terjadi perbedaan dan itu sudah dikompromikan oleh kedua provinsi tadi, tapi sampai hari ini deadlock Bapak Ibu sekalian ya. Deadlocknya itu tidak bisa diselesaikan dan itu pun sudah mengundang dari pihak Kementerian Dalam Negeri. Nah, sampai hari ini persoalan itu juga tidak bisa diselesaikan dan yang kita tunggu sebenarnya adalah dikembalikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini. Tapi karena tidak bisa diketemukan kompromi antara kedua belah pihak, nah itu kemudian menjadi salah satu persoalan ketika Permendagri itu dikeluarkan menyangkut tentang batas daerah. Nah, kemudian yang juga menarik adalah berkaitan dengan salah satu problem sengketa batas daerah, terutama kalau saya bicarakan ini wilayah di Barito Timur. Ya, jadi ketika kemudian diketemukan bahwa ada salah satu desa, kalau tidak salah itu ini rame ya masih ini ya perdebatannya, nama desanya itu adalah Desa Dambung Bapak Ibu. Tiba-tiba Desa Dambung itu yang dari nenek moyangnya dulu, yang saya tahu juga Bapak Ibu itu adalah wilayah Barito Timur. Nah sekarang tiba-tiba itu keluar dan itu kemudian masuk ke wilayah Kalimantan Selatan. Sehingga kemudian mereka protes. Karena KTP mereka kan KTP Bartim, Bapak Ibu. Tiba-tiba kemudian ketika sengketanya diselesaikan, mereka masuknya jadi wilayahnya Kalimantan Selatan. Nah, Bapak Ibu juga bisa memahami ketika kemudian
terjadi persoalan semacam itu yang mungkin sudah dari nenek moyangnya sudah terbiasa hidup dengan tradisi budaya di tempat mereka, tetapi kemudian mereka kalau tidak salah mengajukan banding Bapak Ibu keberatan terkait dengan masuknya desa mereka tersebut ke salah satu wilayah di Kalimantan Selatan. Nah, itu untuk persoalan batas daerah ya. Jadi kita tidak bisa bicaranya pada satu regulasi untuk menyelesaikan, walaupun kemudian saya sampaikan di sini ada PP yang berusaha untuk menyelesaikan itu, tetapi persoalan itu ternyata tidak bisa juga hanya diselesaikan oleh satu PP itu, tetapi juga membutuhkan legalitas lagi untuk kepastian hukumnya melalui peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, kemudian berkaitan juga dengan tadi yang disampaikan ketidaksesuaian antara RT/RWP, rencana tata ruang wilayah provinsinya, kemudian juga dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Kalau bicara hierarki, Bapak Ibu, di Undang-Undang Penataan Ruang itu konsepnya itu kan biasanya mengacu gitu ya Bapak Ibu. Jadi provinsi kemudian diacu oleh kabupaten kota, kemudian kota itu diacu lagi dengan di kabupaten kota ini mengacu kepada provinsi, kemudian provinsi itu mengacu kepada RT/RW-nya nasional ya. Jadi kita ngikutinya hierarki ya. Nah, tetapi dalam kenyataannya Bapak Ibu kan kita diskusi kemarin juga menemukan ada banyak keterlanjuran ketika regulasi itu sudah dibuat, disusun begitu ya. Cuman ada persoalan di mana ternyata itu tidak sesuai. Nah, kemudian ini juga menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan oleh PP tadi untuk menyelesaikan proses ketidaksesuaian tadi. Dan ini juga sudah lagi dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau tidak salah itu ada beberapa kabupaten yang mencoba untuk melakukan proses penyesuaian juga Bapak Ibu ya, terkait dengan aktivitas yang ada di dalamnya. Nah, kemudian yang kita juga dapatkan tadi adalah PP itu dimunculkan juga untuk menyelesaikan persoalan ketidaksesuaian antara ruang dengan kawasan hutannya, di mana kemarin juga sudah kita diskusikan, banyak kita ketemukan lahan-lahan masyarakat itu ternyata berada dalam kawasan hutan, kemudian kita juga menemukan banyak konflik terkait dengan ketika sudah ada aktivitas tapi kemudian berada pada kawasan hutan, dan itu juga sudah dicoba diselesaikan. Kalau berkaitan dengan tanah kemarin juga kita sampaikan itu diselesaikan dengan reforma agraria, dan reforma agraria itu juga di zamannya Jokowi itu juga dicoba untuk menyelesaikan berkaitan dengan restrukturisasi kepemilikan dari hak atas tanahnya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa untuk kawasan hutan itu saat ini di beberapa tempat memang ada beberapa wilayah, ada beberapa masyarakat yang juga sudah mengupayakan untuk apa ya istilahnya meminta untuk bisa diselesaikan begitu Bapak Ibu ya. Dan memang pada waktu itu kita pernah ada di salah satu desa di mana ternyata kemudian desa itu masuk dalam kawasan hutan. Jadi pengakomodirannya untuk penyelesaian itu memang tidak bisa kita lakukan satu-satu ya Bapak Ibu ya. Karena ini menyangkut wilayah yang tadi terkait dengan kawasan hutan, dan itu kemudian disampaikan kalau hal seperti itu biasanya harus difasilitasi oleh pemerintah daerah ya. Jadi sempat juga mereka dengar pendapat dengan DPD RI, kemudian dari DPD RI juga menyampaikan bahwa lebih baik kalau semacam itu tidak diselesaikan satu-satu Bapak Ibu, tapi diselesaikan dengan mekanisme kolektif ya, karena ada jenisnya ya, pendaftaran tanah itu bentuknya ada yang sporadik, kemudian ada yang sistematik. Nah, kalau yang sporadik ini kan biasanya usulan kita sendiri, tetapi kalau sistematik itu biasanya inisiatifnya dari pemerintah. Nah, kemudian ketidaksesuaian antara izin dan atau hak atas tanah dalam kawasan hutan dengan keterlanjuran. Nah, ini juga sudah kita bahas, tapi ini teknisnya mungkin Bapak Ibu yang lebih paham. Kalau saya taunya memang ada titik-titik tertentu, terutama di tempat kita ini, yang ternyata kemudian itu masih dalam kawasan hutan. Mungkin kalau apa namanya, kalau itu diselesaikan itu bagaimana prosesnya, mekanismenya seperti apa,
Nah, PP itu juga berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Cuman saya tidak bisa bicara teknisnya, Bapak Ibu, karena memang saya tidak bicara di situnya, tapi saya bicara pada regulasi yang mencoba untuk menyelesaikan itu, dan penyelesaian itu ada mekanisme, ada prosedurnya, dan yang harus diperhatikan lagi bahwa mekanisme-mekanisme semacam ini juga diupayakan untuk bisa diselesaikan dengan tujuan akhirnya adalah untuk keadilan bagi semua pihak. Nah, kemudian yang juga Bapak Ibu harus pahami lagi adalah ketika dikeluarkannya salah satu produk UCK juga itu adalah PP nomor 19 tahun 2021. Ini PP berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dan PP ini Bapak Ibu sekarang mengalami perubahan yang terbaru itu melalui PP nomor 39 tahunnya di sini tahunnya 2023 Bapak Ibu ya. Jadi berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan di sini Bapak Ibu melalui mekanisme PP ini dan sudah ada perubahannya, tapi perubahannya itu Bapak Ibu yang detailnya itu menyangkut tentang kalau misalkan seseorang itu keberatan berkaitan dengan ganti rugi, maka kalau dia tidak menyepakati itu dan dia diam saja, maka dianggap dia menolak ya Bapak Ibu untuk terkait dengan ganti ruginya. Nah, itu untuk perubahannya, tetapi untuk isinya atau untuk yang krusialnya masih diatur di PP nomor 19 tahun 2021 tadi tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, untuk pengadaan tanah ini dalam kawasan hutan itu biasanya mekanismenya adalah perubahan peruntukan atau pelepasan kawasan hutan, kemudian perubahan status tanah itu dilakukan sampai dengan penetapan lokasi, kemudian pengaturan proses pengadaan tanah dalam kawasan hutan, termasuk juga di situ di LP2B ya. Jadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, kemudian tanah kas desa, tanah wakaf, kemudian tanah aset dan tanah negara. Kemudian jangka waktu berlakunya penetapan lokasi itu diberikan selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Kemudian Kementerian ATR BPN nanti yang akan membantu instansi yang memerlukan tanah dalam penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah, karena itu juga nanti bagiannya atau ada hubungannya juga di sini nanti dengan bank tanah ya. Nah, kemudian pengadilan negeri wajib menerima penitipan ganti rugi kalau misalnya itu tidak diambil tadi ya. Jadi dititipkannya harus di pengadilan negeri. Itu terkait dengan proses ganti rugi. Hanya saja sekarang itu proses ganti rugi itu tidak dengan uang saja Bapak Ibu, tapi ada beberapa alternatif ganti rugi yang diberikan oleh regulasi tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum tersebut. Nah, tambahannya di PP ini kalau Bapak Ibu mengacu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, jadi dulu pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu diatur di Undang-Undang Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Tapi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu dicabut dengan PP tadi, PP 19 Tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Dan di situ ditambahkan ada 6 jenis yang dikategorikan sebagai kepentingan umum. Jadi ada kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas, kemudian ada kawasan ekonomi khusus, kemudian ada kawasan industri, kemudian ada kawasan pariwisata, kemudian ada kawasan ketahanan pangan, kemudian ada kawasan pengembangan teknologi. Yang itu nantinya bisa diprakrasai atau dikuasai oleh pemerintah pusat, baik pemerintah daerah, kemudian oleh BUMN atau BUMD. Nah, ini untuk penetapan lokasinya, ketika itu kemudian dinyatakan sebagai pengadaan tanah bagi kepentingan umum, jika itu skala kecil maka dilakukan oleh bupati atau wali kota, kemudian bentuknya adalah ganti rugi, kemudian nilai ganti ruginya juga harus diperhitungkan. Dan kemudian yang pastinya adalah pelibatan pengguna dan pengelola barang milik negara atau badan negara ya dalam konsultasi publiknya, kemudian inventarisasi, identifikasi satgasnya, juga kemudian pengadaan tanah untuk kepentingan umum tadi. Jadi biasanya
dibentuk, kalau di kami itu namanya tripartit ya. Jadi tripartit itu dia melibatkan para pihak, terutama juga bisa melibatkan dari pihak pemerintah daerah, kemudian mungkin bisa saja pemerintah daerah diwakilkan oleh Badan Pertanahan. Jadi di Badan Pertanahan itu juga ada bidang yang mencoba untuk menyelesaikan kalau terjadi persoalan sengketa tanah. Nah, kemudian yang pasti lagi adalah ada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021. Ini juga berkaitan dengan hak pengelolaan, kemudian hak atas tanah, kemudian satuan rumah susun dengan pendaftaran tanah. Nah, yang perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu ya, menyangkut tentang tanah itu Bapak Ibu ada yang sifatnya tetap, ada yang sifatnya sementara. Jadi yang sifatnya tetap itu biasanya adalah hak milik, kemudian hak guna usaha, kemudian hak guna bangunan, kemudian hak pakai dan hak pengelolaan. Nah, tetapi ada juga hak atas tanah yang sifatnya sementara. Jadi dulunya itu sebenarnya cita-cita dari pembentuk negara kita itu hak-hak atas tanah yang sifatnya sementara itu kalau bisa itu dihilangkan ya, tapi dalam kenyataannya sampai hari ini hak-hak atas tanah yang sifatnya sementara itu ternyata masih ada atau tidak bisa ditiadakan. Contohnya misalkan bagi hasil ya, itu sampai hari ini masih ada, kemudian sewa tanah pertanian itu juga masih ada. Kenapa? Karena kondisinya tidak semua orang di Indonesia ini memiliki tanah ya, sehingga kemudian ketika dia mengusahakan tanahnya tadi ada yang memang tidak mampu mengusahakannya, kemudian menggunakan mekanisme bagi hasil atau kemudian menggunakan sewa ya. Nah, itu juga bagian dari kenapa kemudian PP nomor 18 itu dicoba untuk diselesaikan, dan kemudian juga menyangkut tentang pendaftaran tanah itu juga mengalami perubahan. Nah, untuk hak pengelolaan itu biasanya bisa diberikan kepada instansi pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, kemudian Badan Bank Tanah, kemudian BUMN, BUMD, kemudian badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Tapi yang menjadi titik fokus kita di sini adalah biasanya tanah pengelolaan itu diberikan kepada tanah negara atau tanah ulayat. Dan kemudian hak pengelolaan itu juga bisa dikerjasamakan dengan perjanjian pemanfaatan tanah, terutama dengan pihak ketiga, namanya juga pengelolaan Bapak Ibu. Jadi pengelolaan itu hak menguasai ya, hak menguasai dari si negara itu yang kewenangan pelaksanaannya itu bisa dilimpahkan kepada si pemegang hak. Nah, kemudian dikenakan tarif dan atau uang wajib tahunannya, kemudian kepastian hukum untuk tanah ulayat hak pengelolaan itu dapat diberikan juga kepada kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah diakui keberadaannya, terutama itu harus tertuang di dalam peraturan daerah. Itu ya Bapak Ibu. Dan kemudian yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini adalah ketika kita bicara tentang hak pengelolaan itu, Bapak Ibu lihat kategori ada banyak jenis tanah, tanah ulayat, tanah terlantar, tanah reklamasi, kawasan hutan pelepasan, kemudian ada juga kategori tanah yang digunakan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum tadi. Nah, kemudian ada lagi Bapak Ibu peraturan pemerintah tadi yang tadi sudah saya sampaikan itu dirubah dengan PP 19 tadi dirubah dengan PP 39, ini tahunnya 2023 Bapak Ibu. Dan kemudian untuk peraturan teknis lebih lanjutnya itu diatur di Permen ATR BPN nomor 19 tahun 2021. Jadi ini adalah ketentuan pelaksana dari PP tadi ya, untuk lebih lanjut tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Dan yang pastinya itu kalau Bapak Ibu melihat tentang beberapa landasan hukum terkait tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum itu di sini ada banyak regulasi. Bapak Ibu bisa lihat di sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu juga kita mengatur mekanisme pengadaan tanah bagi kepentingan umum itu ada yang melalui Kepres, kemudian terakhir itu melalui Perpres ya.
Dan bahkan terakhir diatur lagi melalui PP dan undang-undang dan PP. Tapi undang-undangnya kemudian dicabut dan kemudian diganti dengan PP tadi. Nah, kemudian setelah UU CK itu terakhir dengan Undang-Undang 2 tahun 2012. Tapi setelah UU CK lagi muncul Undang-Undang 2 tadi dicabut dengan PP 19, juntonya PP 39 tahun 2023 tadi ya. Jadi bagaimana mengadakan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum itu regulasinya ganti-ganti ya di Indonesia dan cukup banyak kalau kita melihat perkembangannya dari masa ke masa terkait dengan pengadaan tanah tadi untuk kepentingan umum. Nah, ini teknisnya Bapak Ibu di aturannya, jadi saya tidak memberikan ini, tapi ini bisa menjadi bahan bagi Bapak Ibu ya terkait dengan kalau kita bicara dari perspektif tanahnya berkaitan dengan sumber daya alamnya, maka problem itu dicoba untuk diselesaikan melalui beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dan regulasinya. Ini cukup pelik juga buat kami untuk bisa menghafal ini Bapak Ibu karena perubahan-perubahan itu dia tidak mencabut ketentuan undang-undang yang lama kecuali kalau dia menyebutkan itu mengganti atau mencabut ya. Tapi ini beberapa regulasi itu lebih banyak kepada perubahan. Jadi kalau perubahan itu sama kayak kita belajar pajak gitu Bapak Ibu ya. Kalau bicara ketentuan umum peraturan perpajakan itu kan yang awalnya itu ada di 683. Nah, sekarang ada regulasi baru terutama di di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah itu, tapi tidak mencabut juga Bapak Ibu ya. Jadi tetap ada akarnya yang memang kita harus lihat di undang-undang yang lama. Jadi hanya mengatur beberapa perubahan pasal saja. Nah, di pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang dia mencabut yang ada, tetapi riwayat pencabutannya itu tetap terlihat Bapak Ibu bahwa untuk mengatur ini saja ada banyak regulasi yang harus disusun terutama oleh pemerintah di negara kita. Nah, kemudian pengaturan barunya kalau Bapak Ibu melihat di situ tadi sudah disampaikan ya untuk pengadaan tanah demi kepentingan umum dan di sini alurnya juga menyebutkan bahwa untuk proses ganti ruginya itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di kategori yang di pengadaan tanah nanti terkait dengan untuk yang masyarakat adat Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya sampaikan lagi adalah terkait dengan masyarakat adat itu kompensasi yang bisa diberikan itu Bapak Ibu adalah bentuknya ada uang, ada tanah pengganti, kemudian ada pemukiman kembali, kemudian ada bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak, kemudian kepemilikan saham ya. Jadi kalau orang dulu di Kepres dengan Perpres sebelumnya itu orang hanya mengenal bahwa bentuk ganti rugi itu dibentuknya adalah diganti dengan bentuk uang begitu ya. Nah, tapi kalau di mekanisme ganti rugi untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, sekarang bentuknya tidak hanya uang, tetapi bisa digunakan alternatif, bisa menggunakan tanah pengganti, kemudian pemukiman kembali, kemudian bentuk lain yang juga disetujui oleh kedua belah pihak, jadi dan kemudian kepemilikan saham. Jadi ini adalah beberapa alternatif yang coba diberikan terkait dengan pengadaan tanah tadi untuk kepentingan umum. Dan ini juga terkait juga dengan menyangkut juga tentang keberadaan masyarakat hukum adatnya, Bapak Ibu, yang tadi kita lihat mekanisme pengadaan tanahnya juga menggunakan regulasi yang tadi sudah saya sampaikan terakhir di PP 39 tahun 2023 ya. Jadi kalau dilihat di sini ini ribet, tapi kalau dipahami betul-betul Bapak Ibu pasti akan memahami tentang penyelesaian terutama nanti berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam karena kompleks ya kalau kita bicara sumber daya alam terutama juga nanti menyangkut tentang keberadaan mereka yang kita anggap sebagai masyarakat hukum adat tadi. Nah itu kemudian biasanya juga menyangkut tentang ini Bapak Ibu ya. Jadi ada juga PP yang dikeluarkan setelah UCK itu menyangkut tentang regulasi tanah terlantar karena ini juga masuk nanti kategorinya tanah terlantar ini sebagai bagian dari bank tanah dan kalau itu masuk di situ itu bisa
direkomendasikan untuk kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Jadi tanah-tanah tersebut bisa diberikan kepada investor ya. Kalau ada investor yang ingin menanamkan usahanya di Indonesia, terutama melalui rezim bank tanah tadi. Nah, salah satu penyediaan tanah di bank tanah itu adalah melalui rezim tanah terlantar. Nah, untuk tanah terlantar ini sebenarnya sudah dicoba untuk diselesaikan ya melalui PP nomor 36 tahun 1998, kemudian juga melalui PP 11 tahun 2010, tapi ini kemudian juga dicabut Bapak Ibu dan dianggap tidak efektif, tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian UUCK mengeluarkan juga produknya untuk penetapan tanah terlantar melalui PP nomor 20 tahun 2021, itu juga tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Dan kemudian aturan teknisnya lagi diatur di Peraturan Menteri ATR BPN nomor 20 tahun 2021. Itu tentang tata caranya. Nah, biasanya ada 2 kategori dan itu juga 2 kategori ini bisa dikelompokkan lagi Bapak Ibu. Ada untuk kategori penertiban kawasan terlantar, kemudian ada yang disebut dengan penertiban dan pendaya gunaan tanah terlantar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di ketentuan PP-nya yang dimaksudkan dengan kawasan terlantar itu seperti apa, kemudian yang dimaksudkan sebagai tanah terlantar itu untuk kategori yang bagaimana. Intinya yang tidak bisa kita kategorikan sebagai tanah terlantar kalau misalnya kawasan atau tanah itu sedang dalam sengketa, terutama itu lagi di pengadilan gitu Bapak Ibu, tidak bisa kita tetapkan dia sebagai tanah terlantar. Kemudian kalau itu dalam kondisi force majeure, artinya tidak bisa kita ketahui lagi kondisinya atau mungkin rusak atau mungkin akibat dari adanya bencana alam sehingga kemudian menghilangkan kawasan atau tanah terlantar tadi juga tidak bisa kita tetapkan sebagai tanah terlantar. Nah, itu juga salah satu syarat yang diatur oleh PP nomor 20 tahun 2021 ketika kemudian kita menetapkan itu sebagai kawasan terlantar. Dan yang menjadi catatan penting yang harus Bapak Ibu ingat di sini adalah ketika kita menetapkan kawasan itu sebagai tanah terlantar itu tidak bisa serta-merta Bapak Ibu, tetapi penetapan itu harus dikeluarkan oleh Badan Pertanahan. Nah, kemarin catatan pentingnya karena memang saya kemarin memberikan keterangan ahli di PT UN itu Bapak Ibu dari Badan Pertanahannya sendiri menyebutkan bahwa sampai hari ini sebenarnya BPN kita ini belum berani untuk menyebutkan bahwa tanah itu dikategorikan sebagai tanah terlantar atau tidak ya. Belum walaupun ada mekanismenya tetapi untuk Kalimantan Tengah masih belum dikategorikan sebagai tanah terlantar tadi. Nah, kemudian yang menjadi persoalan lagi adalah dari sekian banyaknya regulasi yang tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, juga di beberapa perkuliahan kita, yang kita lihat itu sebenarnya bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu tuh seolah-olah kayak bersaing begitu ya, seolah-olah kayak berkompetisi bahwa oh saya yang lebih hebat gitu ya untuk bisa menyelesaikan persoalan ini atau saya yang lebih bisa untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi kalau kita lihat lebih spesifiknya tadi, ya Bapak Ibu bisa ketemu bahwa kemudian yang banyak seringkali muncul itu adalah justru konflik gitu ya. Konflik terkait dengan masalah tanahnya. Jadi yang tadi saya kupas kenapa itu kemudian saya ambil menjadi salah satu regulasi yang paling penting juga kalau kita bicara kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Nah, dampak kompetisi tadi, jika kita lihat ada banyak aturan terkait dengan sumber daya alam itu, maka yang muncul itu pasti adanya konflik. Adanya konflik, adanya sengketa yang berkaitan dengan persoalan tanahnya. Dan kemudian konflik dan sengketa agraria ini akibat dari adanya tumpang tindih regulasi antar sektor, kemudian ini juga memicu konflik dalam penguasaan, kemudian pemanfaatan sumber daya agraria yang kemudian itu semakin meluas. Ya, kasus terakhir Bapak Ibu lihat yang di Barito Utara kemarin ya, perbatasan itu yang kemudian menewaskan ada 5 orang, itu juga terkait dengan masalah konflik tanah. Ya, itu juga bagian dari
pemanfaatan sumber daya alam. Lalu kemudian yang kedua adalah ketidakadilan dalam alokasi dari sumber daya alam. Jadi akibatnya itu adalah distribusi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam itu kemudian jadi tidak merata, kemudian masyarakat adat juga kemudian mengalami hal yang tidak kita lihat banyak kasus berkaitan juga dengan masyarakat adat, kemudian petani, nelayan juga terpinggirkan dari akses dari sumber daya tadi ya. Kalau kita melihat kondisi yang terjadi saat ini akibat dari ada banyaknya pengaturan terkait dengan sumber daya alam dan ujung-ujungnya adalah tentu saja Bapak Ibu ketemu terjadinya penurunan terutama berkaitan dengan kualitas sumber daya alam. Kenapa? Karena eksploitasi tanpa adanya koordinasi regulasi yang memadai, kemudian itu berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam ya. Ini banyak kalimatnya yang terulang-ulang. Nah, itu yang Bapak Ibu juga harus pahami. Nah, yang penting lagi adalah ada beberapa hal yang coba dicoba untuk dianalisis ya. Mungkin ini juga tadi kaitannya dengan tugas kepada Bapak Ibu. Jadi ada beberapa persoalan yang sudah coba dilakukan proses analisisnya terkait dengan banyaknya kebijakan pengelolaan sumber daya alam tadi. Nah, analisis potensinya itu kebanyakan itu adalah terkait dengan kewenangan, kemudian kaitannya juga dengan hak dan kewajiban, kemudian kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidupnya, kemudian terkait juga dengan pengawasan dan penegakan hukumnya. Jadi itu ujungnya Bapak Ibu ketemunya nanti pasti ada konflik di situ dan kemudian biasanya terkait dengan regulasi yang ada banyak itu ada beberapa ahli sumber daya alam dengan lingkungan itu mencoba untuk menganalisis bahkan nanti kita sampai pada interpretasi ya, jadi menafsirkannya. Jadi menurut mereka bahwa ketika ada banyak kebijakan berkaitan dengan sumber daya alam dan kebijakan itu pun tidak satu hal yang sama dengan persepsi yang berbeda-beda tadi, maka kemungkinan muncul adanya potensi tumpang tindih ya, tumpang tindih regulasi yang itu menyangkut tentang kewenangan ya. Siapa sih yang berwenang ya? Dan kemudian di dalam kewenangan itu akhirnya memunculkan tidak harmonisnya pengaturan terutama dalam perencanaan sumber daya alam lingkungan, kemudian antara perencanaan dengan pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri. Nah, kemudian analisis yang lain adalah biasanya juga menyangkut tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini biasanya muncul dalam izin, Bapak Ibu ya. Karena perizinan itu kalau didefinisikan itu adalah sesuatu itu sebenarnya tidak diperbolehkan tapi kemudian menjadi boleh. Nah, menjadi boleh ini asalkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, cuman pembatasannya adalah melalui hak dan kewajiban. Nah, di dalam hak dan kewajiban itu akhirnya muncul ketidakharmonisan terutama berkaitan dengan perlindungan hak, kemudian menyangkut informasi, kemudian menyangkut partisipasi, kemudian juga menyangkut perlindungan masyarakat hukum adat dan antar sektornya. Lalu kemudian analisis potensi juga yang sering muncul itu kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup. Nah, di situ analisisnya adalah tidak harmonisnya perlindungan lingkungan hidup menyangkut tentang prosedur pemulihan lingkungan dan perlindungan lahan gambut ya. Kalau saya tidak salah itu ada di salah satu desa ya. Kalau kita dulu kalau COVID itu biasanya diperiksa di desa itu ya. Desa Taruna ya kalau nggak salah ya. Nah, Desa Taruna itu kemarin itu kan juga termasuk desa yang ditetapkan sebagai konservasi gambut ya kalau tidak salah ya. Jadi ada masyarakat yang memiliki tanah di wilayah tersebut. Jadi kemudian mereka juga tidak bisa mensertifikatkan tanahnya. Kenapa? Karena ternyata lahan yang mereka punya itu masuk dalam kawasan konservasi gambut. Ya. Jadi itu juga jadi persoalan di Desa Taruna ya. Kemarin ada beberapa keluarga yang kemudian kaget ketika kemudian tahu tanahnya ternyata masuk dalam kawasan perlindungan gambut.
Nah, kemudian menyangkut juga tentang pengawasan dan penegakan hukumnya. Nah, di dalamnya itu dianalisis bahwa terjadi ketidakharmonisan terutama dalam penegakan hukum, kemudian perlindungan masyarakat, terutama nanti bicaranya tentang pemanfaatan sumber daya alam antar sektor. Nah, sehingga kemudian diinterpretasi Bapak Ibu, ketika itu kemudian diinterpretasikan, maka kemudian interpretasinya adalah kalau penguasaan sumber daya alamnya itu dianggap kuat, kalau pengelolaannya itu langsung. Jadi pemerintah yang menjadi subjeknya, ya. Jadi subjek itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Jadi dia dianggap kuat dalam penguasaan sumber daya alamnya itu kalau pengelolaan langsungnya itu pemerintah sebagai subjek hukumnya. Tapi kalau dianggap sedang, maka penafsiran dari beberapa regulasi tadi, kebijakan, kemudian pengurusan, kemudian pengaturan, termasuk delegasi ke pihak ketiganya itu, karena ada pendelegasian tadi, jadi dianggap itu sedang. Ya. Nah, kalau itu lemah, ya penguasaan sumber daya alamnya itu, di mana pengawasan itu memastikan bahwa pengelolaan itu berjalan sesuai dengan ketentuan. Jadi intinya bahwa ketika kita menginterpretasikan konstitusional tersebut, ketika kita bicara tentang pengelolaannya, kemudian kebijakannya, kemudian penggunaannya, kemudian peraturannya, termasuk juga pengawasannya, dikategorikan kuat, sedang, dan lemah itu ketika kemudian kalau kita bicara pengelolaannya itu kalau dia langsung kepada pemerintah. Tapi kalau kemudian kita bicara berkaitan dengan kebijakan, kemudian kita bicara berkaitan dengan penggunaannya, pengaturannya, maka kita anggap sedang kalau kebijakan, kemudian pengurusan dan pengaturannya itu termasuk juga kita bisa mendistribusikan kepada pihak yang ketiga. Atau kita sebut juga dengan kewenangan yang diperoleh dengan cara delegasi. Jadi delegasi itu tanggung jawabnya nanti berubah ya. Karena sumber kewenangan itu kan ada 3 ya. Jadi atribusi, kemudian delegasi, dan mandat. Nah, ketika kita bicara atribusi berarti kita bicara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tapi kalau kita bicara tentang delegasi dan mandat itu kita bicaranya tentang pengalihan kewenangan kepada atasan dengan bawahan atau kepada yang setara melalui delegasi ataupun melalui mandat. Nah, hanya saja kalau delegasi itu tanggung jawabnya berubah, Bapak Ibu, tanggung jawabnya pindah kepada orang yang menerima delegasi, tapi kalau mandat itu tanggung jawabnya tetap kepada orang yang memberikan mandat tadi. Nah, temuan lainnya adalah ternyata kemudian kesenjangan regulasi sumber daya alam itu dianggap bahwa perlindungan lingkungan hidup itu belum terutamakan. Jadi belum kalau bahasanya itu kalau belum masuk ya ke dalam berbagai regulasi terkait di bidang sumber daya alam, karena sebenarnya tujuan akhir kita itu apa sih sebenarnya ketika kita menggunakan sumber daya alam tadi atau ketika kebijakan itu berkaitan dengan sumber daya alam. Yang ingin kita lindungi itu kan sebenarnya lingkungannya. Jadi itu tidak diterjemahkan begitu ya. Tidak diterjemahkan ke semua regulasi terkait dengan sumber daya alam. Sehingga kemudian yang muncul itu adalah perlindungan lingkungan hidup itu belum masuk pada berbagai regulasi terkait dengan sumber daya alam tadi. Ya, padahal yang mau kita kejar itu kan sebenarnya kita ingin melindungi lingkungannya. Ya, yang kita ingin lindungi itu nanti kan ujungnya adalah keberlanjutan dari lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah batas kepemilikan. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu lihat yang ketentuan yang sekarang itu berkaitan dengan lahan pertanian, kayak undang-undang peraturan Menteri Pertanian ya, yang kemudian di situ disampaikan bahwa untuk luasan izin perkebunan itu sekarang kan ditambah gitu ya. Kalau dulu 60.000 hektar sekarang menjadi 100.000 hektar. Nah, itu juga bagian dari batas kepemilikan yang belum diatur tadi. Jadi sebagian besar Undang-Undang Sumber Daya Alam itu belum mengatur tentang batas kepemilikan dan penguasaan perusahaan atau kelompok perusahaan. Kemudian minim perlindungan hak tradisional, kemudian tidak ada distribusi manfaat, kemudian konflik kepentingan muncul, sehingga kemudian yang ujungnya terjadi adalah
lemahnya penegakan hukum. Nah, untuk penegakan hukum ini sebenarnya kalau kita bicara sumber daya alam itu Bapak Ibu, biasanya mekanismenya kita bisa selesaikannya itu dengan luar pengadilan, kita bisa selesaikannya melalui pengadilan. Nah, untuk yang luar pengadilan itu biasanya mengacunya kepada Undang-Undang ADR, jadi Alternative Dispute Resolution. Jadi bentuknya itu sebenarnya ada 3 Bapak Ibu. Jadi mekanisme di luar pengadilan itu biasanya kita merujuknya kepada bentuknya adalah negosiasi. Negosiasi itu biasanya penyelesaian itu dilakukan oleh para pihak yang berkonflik tadi untuk menemukan jalan keluarnya. Kemudian bisa dalam bentuk mediasi atau konsiliasi. Nah, biasanya kita menggunakan itu dengan pihak ketiga, ya. Kemudian ada juga bentuk yang ketiga yang diberikan itu adalah arbitrasi. Tapi arbitrasi untuk masalah lingkungan sampai hari ini belum ada, Bapak Ibu. Belum kelihatan begitu ya. Tetapi mekanisme itu sebenarnya sudah diberikan oleh undang-undang. Nah, biasanya arbitrase ini lebih banyak ke perlindungan konsumen, ketenaga kerjaan. Nah, itu sudah ada mekanisme di situ. Padahal arbitrase yang dimaksud itu juga diberikan peluangnya oleh undang-undang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan itu bisa untuk menggunakan atau bisa untuk menyelesaikan kalau terjadi persoalan terhadap pengelolaan sumber daya alamnya. Nah, sedangkan untuk melalui jalur pengadilan itu mekanisme yang dipakai itu adalah mekanisme administrasi, kemudian perdata, kemudian pidana. Hanya saja untuk pengaturannya atau asas pengaturannya itu sekarang kita menggunakan sistemnya proporsional Bapak Ibu. Jadi proporsionalnya itu kita juga menggunakan asasnya primum remedium, kemudian kita juga menggunakan asasnya ultimum remedium. Nah, yang harus dibedakan lagi adalah kalau dia ultimum remedium itu berarti penyelesaian persoalan yang ada itu kita lebih mengedepankan dengan metode atau dengan cara administrasi dulu. Kemudian kalau administrasi tidak menyelesaikan baru naik ke perdata, kemudian naiknya ke pidana. Jadi pidana itu upaya terakhir. Tetapi kalau kita menggunakan asas primum remedium itu tidak lagi melewati proses administrasi atau perdata, tapi kita bisa mengedepankan persoalan itu persoalan pidana kalau misalkan diketemukan adanya keresahan di masyarakat, adanya kerusakan lingkungan yang kemudian itu meresahkan atau mungkin ada korban jiwa, kemudian pelakunya juga jelas Bapak Ibu, dan itu kemudian yang paling penting lagi juga kalau itu menyangkut bahan berbahaya dan beracun, nah itu nggak bisa lagi Bapak Ibu melalui mekanisme misalnya tadi yang administrasi, kemudian perdata, kemudian pidana ya. Nah itu ketika kita bicara tentang temuan lainnya ya, jika menyangkut tentang kesenjangan di regulasi. Dan kemudian ada beberapa temuan juga, ini juga kemarin sudah disampaikan berkaitan dengan NCLAP kemarin ya, Pak Taufik ya. Jadi ada putusan MK 2011, penetapan kawasan hutan itu tidak boleh menghilangkan hak masyarakat secara sewenang-wenang. Kemudian ada putusan MK 2010 itu wilayah pertambangan rakyat itu diutamakan sebelum wilayah pertambangan nasional dan wilayah usaha pertambangan jika kita mengacu pada Undang-Undang 4 tahun 2009. Kemudian ada putusan MK nomor 1 tahun 2023 ya. Jadi ini tolak ukur terkait dengan kemakmuran rakyat, demokrasi ekonomi, kemudian pengutamaan hak rakyat, kemudian perlindungan masyarakat, kemudian peran swasta dalam menghilangkan penguasaan negara tadi ya. Jadi diberikan penguasaan kepada swasta juga untuk bisa mengelola sumber daya alam. Nah, rutenya untuk pembangunan sistem hukumnya itu adalah yang pasti itu kemarin yang sudah saya jelaskan kepada Bapak Ibu, bahwa yang harus kita ingat itu ada 3 kemarin ya, prinsip sumber daya alam lingkungan hidup, kemudian norma-norma umumnya, kemudian pengaturan-pengaturan sektoralnya. Jadi suka tidak suka Bapak Ibu ketemunya regulasinya adalah kita ini maunya idealnya seperti apa gitu ya. Kalau mau bicara kebijakan sumber daya alam ya idealnya itu menganut sistem yang
sudah saya sampaikan kemarin, sustainable development kemarin ya. Jadi keberlanjutan tadi. Jadi ketersediaan yang ada itu tidak habis untuk saat ini, tapi juga untuk yang akan datang. Sehingga kemudian norma umumnya itu Bapak Ibu bahwa yang ingin kita capai terkait dengan pengelolaan sumber daya alam itu adalah untuk kesejahteraan atau untuk kemakmuran masyarakat yang ada. Dan kemudian hendaknya pengaturan sektoral yang ada itu paling tidak bisa dikoordinasikan atau dikerjasamakan untuk menciptakan pembangunan sistem hukum terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik lagi. Dan kalau bisa juga adalah sistem hukum yang kita bangun itu Bapak Ibu kita buat dulu generalisnya. Yang kita ingin capai itu apa? Ya, yang kita ingin capai itu generalisnya adalah menyangkut tentang UUPA-nya, itu berkaitan dengan tanahnya, kemudian menyangkut tentang lingkungannya itu melalui UU PPLH-nya, kemudian menyangkut tentang ruangnya itu melalui Undang-Undang Penataan Ruang. Ya, jadi baru kita masuk ke sektornya tadi, dan kemudian yang tidak boleh kita lupa tadi harus didasarkan pada bahwa kita ini adalah NKRI. Jadi kita ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian tujuannya adalah untuk keberlanjutan, kemudian untuk keadilan sosial, kemudian untuk demokrasi, dan untuk kepastian hukum. Jadi kalau disimpulkan itu pembangunan sistem hukum kita terkait dengan sumber daya alam itu ke arah itu, Bapak Ibu ya. Jadi dibangun dari undang-undang payungnya atau umbrella acts-nya, bahwa lex generalisnya itu ya dilihat dulu status tanahnya, dilihat dulu bahwa ini adalah untuk supaya lingkungannya bagus, kemudian ruangnya juga tidak bermasalah. Nah, baru kita masuk ke undang-undang sektoralnya, tetapi undang-undang sektoral itu juga harus kita dasarkan kepada 5 prinsip ya, 5 prinsip. Yang pertama tadi adalah prinsip NKRI, kemudian prinsip keberlanjutan, kemudian prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kepastian hukum ya. Jadi di situ Bapak Ibu terkait dengan materi kebijakan sumber daya alam yang bisa saya sampaikan ya. Ini agak cepat ya malam ini. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin mengomentari terkait dengan materi yang saya sampaikan malam hari ini. Jadi kita masih punya 30-an menit lagi ya, kalau memang itu mau dipakai jadi diskusi. Tapi jangan lupa di bagian terakhir ini ya Bapak Ibu ya, nanti saya kirim ke Ya, Bu. ya. Izin, Bu. Oke, silakan Pak Taufik. Kita ini sering terkendala dengan kebijakan itu. Kalau di satu sisi regulasi itu berjalan, kalau bahasa kawan-kawan itu termasuk saya, kita ini kan terkena musibah 2, Bu, di Kalimantan Tengah ini, Bu. Satu adalah Undang-Undang Tata Ruang yang hingga sekarang belum selesai. Satu adalah Inpres 10 tahun 2010 masalah gambut. Kalau masalah tanahnya itu sudah APL, sudah tidak ada persoalan, BPN nggak oke. Akan tetapi begitu ditarik atau diambil koordinat, di situ kena lahan gambut. Nah, untuk nembus lahan gambut itu kan 6 kementerian, Bu. Palangkaraya ini kemarin terbentur sangat sulit, Bu, untuk bahkan biaya untuk melepaskan ke non gambut itu biayanya tinggi sekali, Bu. Karena itu harus mendatangkan ahli dari Bogor, seperti yang saya lakukan di Pangkalan Bun itu. Nah, tugas Profesor 2 itu, Bu, datang ke Kalimantan itu hanya mengambil sampel tanah di hasil lab. Dan itu biayanya tinggi. Nah, sehingga regulasi seperti itu seharusnya, ya enggak usahlah dipersulit masyarakat itu. Contoh seperti kata Ibu tadi, yang di Pulau Pisau di Tumbang Nusa itu kan. Bagaimana orang yang tidak mampu akan minta itu dibebaskan dari lahan gambut karena biaya untuk pelepasan lahan gambut itu sangat tinggi dan itu harus dari Bogor. Nah, kita datang ke Bogor itu untuk minta hadirkan 2 ahli, datang ke lokasi itu hanya ngambil sampel, bawa ke lab, dari lab dihasilkan. Kalau tidak ada biaya nggak bisa, Bu. Jadi kebijakan sumber daya alam kita terbentur di situ. Satu sisi regulasinya oke, nah karena Inpres 10 itu kan sebetulnya kan 6 bulan sekali itu, Bu, dirubah. Tapi kadang-kadang enggak juga. Kita ini berapa kali, contoh Sampit. Pada waktu saya meminta untuk dibebaskan lahan gambut, oke, Bu, hanya satu titik hotel yang akan dibangun mewah di situ tertinggal.
Tapi 6 bulan berikutnya kembali lagi ke lahan gambut, kasus Sampit. Itu contoh. Jadi kebijakan sumber daya alam itu memang kalau saya lihat masih seringkali mempersulit masyarakat, bukan permudah. Bahkan sekarang kalau kita lihat udah UCK tahun 2023, tapi masih ada terbit lagi peraturan yang tidak sama dengan OCK yang sudah diundangkan. Kan jadi sulit kita regulasinya ini. Harus bagaimana kita? Kalau saya mengambil kutipan Pak Tera Senarang, di Kalimantan itu 500 berapa itu desa masih masuk hutan. Nah, 200 desa. regulasinya sudah boleh keluar. Kan itu. Oleh Ya. yang komisi di DPR RI 2004 tuh silahkan dikeluarkan. Itu masih masuk di beberapa hutan itu masih berapa desa. Itu Bu. Jadi regulasi kita ini memang masih kalau bahasa kasarnya marut-marut Bu, sarut-marut. Saya itu Bu, masih Bu. Oke, baik Pak. Mungkin saya menanggapi saja Pak ya, karena ini PR kita juga orang hukum ya, karena bicara tentang sumber daya alam ini terlalu banyak regulasi ya, sehingga kemudian diimplementasinya itu menjadi sebuah persoalan. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa salah satu akar masalahnya itu kan berkaitan juga dengan policy ini, jadi berkaitan dengan kebijakan ini. Nah, memang yang harus dilakukan itu sebenarnya adalah ketika regulasi itu disusun atau dibuat itu kan sudah saya sampaikan dari awal, persepsi kita harus sama dulu. Ya, tadi sudah saya sampaikan di slide saya yang terakhir itu, yang harus kita ingat itu bahwa yang kita mau lakukan itu kan terkait dengan 3 hal kalau bicara tentang sumber daya alam itu, kondisi tanahnya, kemudian kondisi lingkungannya, dengan kondisi ruangnya. Baru kita bisa bicara tentang ini tambang, ini hutan, ini kebun, ini perikanan, ini apa ya. Itu yang utamanya dulu lah, yang utamanya dulu nih beres gitu ya. Baru kita bicara di dalamnya. Ini kan enggak di atasnya yang generalnya itu belum beres, muncul nih yang spesialisnya itu tadi ya, bicara tambang, bicara kebun, bicara ini, bicara gambut juga. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi Bapak sampaikan, Pak Teras itu juga Pak yang kemarin juga menganjurkan, karena ada banyak masyarakat yang kemudian ketika mendapatkan banyak persoalan terkait dengan lahan mereka masuk kawasan hutan, kemudian lahan mereka kemudian dinyatakan sebagai kawasan perlindungan gambut, mereka menanyakan karena setiap kali mereka sendiri yang ngurusnya itu tidak ditanggapi dengan baik begitu. Nah, kemudian beliau menyampaikan, dan itu juga kan ada programnya Jokowi itu melalui reforma agraria, kalau memang bisa itu sebenarnya dilakukan secara kolektif. Jadi mari mereka yang sama-sama tanahnya misalnya berada pada kawasan hutan atau dalam perlindungan gambut tadi, mengusulkan itu kepada pemerintah daerah. Toh di dalam PP perlindungan gambut itu juga disebutkan Pak Taufik ya, kalau misalkan kita menganggap bahwa tadinya itu adalah sebagai kawasan budidaya ya gambut tadi, tapi kemudian itu mengalami kerusakan gitu. Nah, mungkin saja itu bisa diusulkan untuk menjadi kawasan perlindungan. Nah, bukan berarti lalu kemudian kawasan perlindungan itu lalu tidak boleh sama sekali, tidak ya. Jadi itu juga bagian mekanisme. Hanya saja kembali lagi Pak Taufik ya, kalau kita bicara untuk memperjuangkan sumber daya alam ini kan tadi yang sudah saya sampaikan itu 3 ini sudah dipahami betul tidak. Kemudian ego sektoralnya dihilangkan, karena suka tidak suka regulasi itu masih tetap ada sampai hari ini ya. Yang tadinya tujuannya pembentuk negara itu di satu regulasi, satu undang-undang saja untuk mengatur semua itu, sampai hari ini juga tidak terwujud. Yang tadinya cita-cita pembentuk negara kita dulu berada pada satu kementerian saja, sampai hari ini juga itu tidak terwujud. Nah, kalau itu bisa sampai terwujud, saya rasa pengelolaan sumber daya alam kita ke depan itu akan baik begitu ya, kalau itu kita bisa melihat dari kondisi-kondisi yang ada. Nah, kalau saya melihatnya seperti itu Pak ya, karena kita sendiri orang hukum juga kadang bingung kan, ketika ada kasus A, B, C, D itu saya pakainya regulasi ini, tiba-tiba kemudian hakimnya tidak pakai regulasi itu gitu ya. Dan seolah-olah bahwa dia membenarkan dengan regulasi itu, karena memang regulasi itu ada gitu ya.
Dan yang berhak untuk menyatakan itu tidak benar ya juga bukan kita kan Pak ya. Itu mekanismenya. Nah, kalau kita memang mau keberatan kan ada mekanismenya, misalnya kita kasasikan, kita bandingkan, kemudian kita uji materialkan. Itu kan beberapa upaya yang kita lakukan dari bidang hukumnya ya. Tetapi dalam prakteknya ya regulasi itu masih ada, kecuali kalau regulasi itu dicabut ya. Tadinya supaya bisa diatur menjadi satu. Tidak hanya Pak Topik yang pusing kalau bicara regulasi ya. Kita yang bicara tentang sumber daya alam ini aja biasanya kita bingung. Kita ini mau apa sih sebenarnya dengan kebijakan pengelolaan ini? Kita mau mengedepankan supaya sumber daya alam itu tetap ada sampai nanti, kemudian mempertahankan lingkungannya tetap ada sampai nanti, atau kita mau tujuannya hanya untuk supaya dapat duit banyak dari situ. Kan itu yang tidak bisa sinkron sampai hari ini, Pak. Ya, bahkan kemudian kan bergeser sekarang tidak menjadi yang kemarin juga sudah saya jelaskan, kita ini tidak untuk kepentingan masyarakat, tidak kepentingan untuk nasional, tapi pengennya itu adalah ini loh yang orang punya duit banyak yang bisa mengupayakan itu atau bisa mengusahakan sumber daya alam itu. Padahal kan tujuan akhir yang kita ingin kejar kebijakan pengelolaan sumber daya alam tadi yang saya sampaikan 5 prinsip itu. Jadi jangan lupa bahwa kita ini tidak sendiri. Ya, kita ini adalah bagian dari NKRI. NKRI ini terdiri dari 38 provinsi. Nah, 38 provinsi ini kemudian terpecah menjadi negara yang yang terdiri dari beberapa pulau gitu ya, dari beberapa wilayah daerah yang terpisah oleh laut, oleh sungai, oleh danau dan lain sebagainya. Nah, nggak boleh lupa. Jadi tidak pada satu tempat saja kalau kita bicara. Lalu yang kedua tadi, kita bicaranya bahwa yang namanya kebijakan pengelolaan sumber daya alam itu kan hendaknya itu adalah untuk keberlanjutan. Jadi nggak bisa kalau cuman untuk saat ini yang kita pentingkan, tapi yang akan ke belakangnya tidak. Jadi tidak habis untuk generasi sekarang, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Kemudian yang ketiga itu harus berbasis pada demokrasi. Demokrasi itu kan yang kemarin sudah saya sampaikan, kehendak rakyat itu apa? Kehendak bersama itu apa? Bukan kehendak negara gitu ya. Walaupun kita dalam teori kedaulatan negara itu kan kita menyerahkan diri kita kepada negara untuk negara mengaturnya. Tapi ingat, negara itu hanya untuk menguasai, bukan sebagai pemilik. Kembali lagi yang punya itu adalah bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, yang keempat tadi adalah keadilan sosial. Keadilan sosial itu kan berarti bisa dirasakan oleh semua orang ya. Jadi yang dimaksudkan adil di sini ini kan ya susah saya sampaikan ya. Jadi adil menurut A belum tentu adil menurut B. Tapi kalau kita di teoritisnya, kalau kita sebut dengan adil itu, bahwa adil itu berlakunya sama untuk semua orang. Begitu. Itu tujuan akhir kita dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam. Sekali lagi, kalau bicara tentang regulasi, saya juga masih angkat tangan Bapak Ibu sekalian, karena regulasi sumber daya alam ini tidak ada juga yang dicabut, tidak ada juga yang pemberlakuannya pada satu regulasi, tapi ada banyak regulasi dan itu juga menuntut pemahaman yang sama dari orang-orang yang membidangi terkait dengan soal lingkungan, kemudian sumber daya alam. Di orang lingkungan sumber daya alam aja itu berbeda, Pak. Apalagi bukan orang lingkungan dan sumber daya alam kan, pemahaman untuk memahami itu. Cuman kalau di kita kan kita pakainya, kalau ndak asas, ya kita pakainya mekanisme di pengadilan atau mekanisme dari banding, kemudian kita kasasi, kemudian atau kita uji material. Tapi kalau kita pakai asasnya kan kita pakainya yang lex specialis derogat legi generali, kemudian lex superior derogat legi inferiori, kemudian lex posteriori derogat legi priori. Kan kita pakainya sering itu aja kan Pak ya. Kalau kita diperhadapkan pada berbagai persoalan regulasi yang cukup banyak, terutama di sumber daya alam ya. Jadi saya menanggapinya begitu Bapak Ibu sekalian. Silahkan mungkin ada yang lain juga ingin menanggapi. Saya persilahkan. Pak Komarudin mungkin? Bapak Epsa atau Bu Riz atau Pak Santos atau Bu Reri atau Pak Robi. Ini Pak Joko ini. Pak Joko. Pak Joko ini Pak Ahmad Taufik ya?
Bukan, Bu. Oh, Lain, Bu. Wah, Makanya tanda tanya siapa Pak Joko itu. Itu Mana tim Pak? dokumenter, Bu. Tim Oh, dokumenter. oh gitu. Oke, silahkan. Mungkin ada yang menanggapi. Karena malam ini kayaknya ada muncul nama Joko di sini. Berapa hari Bu tuh Pak Joko, Bu? Oh, ada terus kah? Ada terus Bu Pak Joko Ah, tuh. oke. Silahkan. Yang lain? Absennya sudah saya buka ya, Bapak Ibu. Jadi silahkan mengisi absennya. Atau ada pertanyaan baru? Silahkan. Kalau nggak ada saya nanya nih. Tanyanya Kalau ke nggak ada yang saya lain nanya, juga Bu. Pak Taufik. Jadi biar yang lain jawab Pak Taufik. Makanya kalau nggak ada saya mau nanya. Oke, silakan Pak. Silakan Bapak Ibu. Kalau Bu Risma di mana Bu anunya instansinya? Unmute-nya, Bu. Saya di UPR masih baru, Bu. Dosen apa Bu? Saya di kehutanan sama Bu Revi, sama Pak Oh, Santo. hebat baru jadi dosen sudah lanjut S3 nih. Semangatnya ya. Oh, kehutanan ya? Iya, Berarti Bu, yang hutanan ini Pak Robi hutanan juga? Ya, bisa sama kehutanan juga. kehutanan. Oh, berarti banyak ya kehutanan yang ambil S3. Sambil ngajar juga di hukum juga, Bu. Saya gitu. Ya kah? Iya. Pak kuliah apa Pak? Di keluarga negaraan, Bu, saya, Bu. Oh, MKU ya? Ya, Hmm, oke, ada yang ditanyakan atau cukup? Bahan saya sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti berganti ke Bu Vera. Nggak ada ya? Kalau tidak ada, kita cukup dulu untuk malam hari ini ya. Dan Ya, Bu. mohon maaf Bapak Ibu kalau misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam perkuliahan. Dan untuk tugasnya saya tunggu 2 minggu setelah pertemuan kita malam ini ya. Ya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Malam, selamat beristirahat untuk kita semuanya. terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu. Ngerokok baca. Ah, kalau sudah selesai, siap wisuda nih, Bu Riris. Bu Dah, Risma. Alisap. Langsung wisuda. Langsung wisuda, ah. Bang Omar, besok kayaknya Sabtu kita masuk kayaknya, tapi belum dibalas Bu Pera nih. Katanya masuk. Tapi kok absen kita beberapa kali kok tanpa keterangan terus ya? Nah, itu yang ditanyakan tadi pagi, tadi di awal tadi. Aku nggak pernah isi absen, aku itu. Nggak pernah. Bukan aku yang juga itu, Pak. Yang statistik kok tanpa keterangan semua ya? Nah, ya saya nggak pernah isi absen saya. Otomatis dari Pak Ardianur tuh sudah setting otomatis, Pak. Itu Ya sudahlah, terserah Pak Ardianur aja lah. Bu Lilis ya. CTBO kita nggak bisa. Ya, intinya kan kita kuliah, kan itu aja. Iya. Kan ada kameranya, ada fotonya, Ini ada. Ya, 4 kali nih TK. Nilainya sudah ada kan? Nilainya sudah ada, nggak usah pusing-pusing. Udah, saya udah nerima, Bu. Dari mana? Saya udah nerima, saya udah store ke mertua juga. LPJ lah. Katanya, kenapa jarang pulang kuliah? Mana nilainya ini? Oh, nggak apa-apa katanya gitu. Paling nanti biar Bu Indah aja, Pepsa, yang mengklirkan kan.
Soalnya kalau 4 kali ujian itu dia ada statusnya TBU. Nggak bisa diisi nilai kita tuh, nggak keluar nilainya di di KS. Nanti biar di aja kan. Yang 4 kali batasnya tuh. Mbak Lili aja tuh yang berubah. Bu Lili Ya itu Lili aja. Pak Nyoman Iya. terakhir besok ya? Besok terakhir Kak Pak Nyoman itu PFK lagi. harusnya. Ada Hadir katanya pemutihan. beliau besok. Ada pemutihan absen ya Pak Taufik ya, secara hukum boleh nggak itu Pak diputihkan gitu? Boleh, boleh. Diskresi. Kan statistik tuh ya kita udah nggak masuk, puyeng juga lah minimal A lah kan gitu ya. Udah obat puyeng. Liburnya banyak. Liburnya banyak. Sudah ajak Iya. makan siang saja lah terakhir gitu Pak, makan siang bersama. Boleh Bersama siapa Bu? Bersama Bu Indah. Kenapa? Ya semuanya loh. Ibu Komti. Ibu KM. Semuanya maksudnya sama Prof Nyoman gitu. Yuk Pak makan siang aja, nggak usah presentasi gitu kan. Kayak gitu besok makan siang aja Pak, nggak usah presentasi gitu kan. udah tenang, pancing lagi. Ini Pak Santo sama Bu Reri jauhan. Jauhan Pak. Gabung dong Bu, gabung gitu satu frame. Sebelahan dinding. Jangan Pak, kalau dekatan terus bahaya nanti konsleting. Konslet. Ada konsletnya nanti itu. Minggu katanya kita mau diundang ini sama Pak Jun. Kemana? Acara apa? Mau syukuran apa? Syukuran rumah ya? Oh. Wih. Mantap. Gimana alamatnya Pak? Nah, belum tahu Bu alamatnya di mana. Saya cuma izin aja mengosongkan perut selama 3 hari. Saya bilang itu mulai Jumat besok. Berembat dah. Diet kah Pak? Kosongin dulu Bu. Ekstrim Terlalu itu Pak. cepet. Amat kan kumpul kita ya. Bincang-bincang dulu kan. Iya. Yang belum ngumpul tugas Pardianur, Pak Topik sudah. Yang lain sudah, Kak Bu Rizky sudah, Kak Bu. Sudah. Udah. Ada. Ngopi lu satu ngopi gitu. Boleh. Sabtu makan siang sama Prof Nyoman. Biar nggak presentasi. Itu yang presentasi siapa, volunteer aja lah. Iya, saya nggak daftar juga kok siapa. Yang udah aja Enggak, tim hore aja. Yang di Jadi paling tim hore. Iya. Soalnya Pak Topik yang pertama ya. Nomor yang 1 dilihat itu kan Pak Topik. Soalnya setelah saya baca-baca, saya makin kesini makin kesana. Menjauh. Jauh dari fokus. Makin dekat makin gak pede. Mau presentasi. Makin begini makin begitu aja pokoknya. Ya Allah ya Rabbi. Tiba akal. Pak Joko mana ya Pak Joko nih? Pak Joko ini lagi Pak ngurus Joko. bayi kayaknya. Lagi ngurus bayi. Iya begadang dia. Pasti itu. Iya. Aduh, begadang lagi tuh. Iya Pak Joko lah ajak makan. Itu pasti ngitung Indomie tuh. Stok Indomie terus biar cepat habis katanya. 40 bungkus. Tambah telur. Satu tablak. Pak Robi kemana aja Pak Robi? Apaan? Ada kemarin aku. Pusing gitu semuanya. Pas aja. Yang rame Pak. Mungkin hari itu, besok nih mungkin kalau yang Bu Pera itu, teman-teman setuju nggak kalau nanti disuruh masuk Sabtu tuh Jam berapa Pak? 1:30.
Sampai jam 4 tuh Aduh, udah jadwal tuh. Masuk jauh sekali jam ternyata. jaraknya. Ya, Dekatkan dengan Pak Nyoman bisa ya jadwalnya Pak? Ya, Tapi Sabtu ini sudah masuk Ibu Vera belum ya? udah sudah. masuk masuk sebenarnya. ya. Oh, sudah Karena waktunya masuk. pendek, Pak. Kita kan pendek nih. Harus selesai bulan Mei. ya, kan. Mei harus sudah ya ujian Akhir Juni. akhir Mei itu sudah ujian kayaknya. Walah, mana Mei banyak ini Pak, banyak merahnya, merah nanggung. Ih, Mudik. betul. Iya. 1, Iya, 2, mudik. 3. Mau kurban saya komodo. Aduh. Hari Buruh ikut demo. Saya udah daftar Pak. Hari Buruh ikut demo Jakarta minggu depan. Iya, 3 hari itu libur ya, 1, 2, 3. Iya, banyak liburnya Bu. Tapi yang kakak kena itu juga nggak? Kalian nggak yang efisiensi itu? Apa tuh Pak? Atau hari kerja itu? WFH. FH. WFH. Kena Saya nggak ada, semua. saya nggak ada WFH Pak. Oh, Tanggalnya Nggak mau Pak Epsanya tanggalnya tuh. hitam terus ya. Gak mau Iya. WFH Pak Epsa, gak mau katanya. Saya nggak mau WFH Pak. Maunya datang terus. WFH sepi saya. baik kalau Pak Komar hari apa Pak? Di Sampit Pak? Hari Jumat WFA kita. Oh sama berarti. Kita ngikuti apa instruksi Mendagri Pak. SC Mendagri hari Jumat. Kota semua. Jaya masih Jumat kerja Berarti mereka Pak. Mereka PPKH ini nakal berarti. Nakal karena Bapak juga urusannya itu. Extend. Saya nggak boleh libur. Ah, Mana besok semuanya atas nama ini, atas nama apa namanya? Apa Pak? PEN, program prioritas nasional PN. Gimana coba? Bapak smelternya banyak. Nah, itu. Masuk pen ya smelternya. Iya, smelter masuk Luar PEN biasa. semua. Gimana coba? Saya nggak bisa libur. Smelter hilirisasi ya. Besok Main juga aja. harusnya WFH kan Pak. Nah, terus Ya. Pak Robi nyuruh saya kerja besok pagi jam 9. Gimana? Air berarti itu Pak. Dengan cara apapun, cari tahu keberadaan Evan ini. Pikiran Aduh. seperti miliknya adalah kunci kebangkitan. Ntar marahin aja Pak, pimpinan itu kalau datang lagi. Pantang Tuh Pak aja. Topik lagi dengerin radio itu apa namanya perumusan naskah proklamasi. Agar kamu bisa fokus Pak Topik itu nggak pernah di mute itu. Terus ikut ujian, masuk perguruan tinggi. Apa? Kamu masih mau ikut ujian itu? Iya. Berarti Sabtu itu jam 8. Ya. ya. Ini Pak Topik yang duluan. Mm-mm. Sesuai urutan. Nah terus yang dipresentasikan apa? Ya, liburan selama 3 minggu ini Pak. Biasanya gitu kan anak sekolah itu kalau habis libur itu kan. Iya. Saya topiknya udah Ya, ada, itu. liburan di rumah nenek. Besar. Berarti metode aja kan itu yang di statistiknya kan, di statistiknya ya kan? Statistiknya nanti suruh apa software yang ngerjakan Pak gitu aja nanti sama Prof Nyoman. Punya kan full chat GPT itu kerjaan punya Pak Topik tuh, chat GPT Pak. Tuh nanti terima kasih Pak, tuh ucapan khusus ya Pak. Aku belum ada aku gerakan lagi presentasi. Bu Riris, aman? Sudah grafiknya Bu Riris? Sudah. Terserah AI saja sudah. Pusing. Cendir. Pusing. Baru bisa cengdir aja maksudnya apa? Kita mau kayak cengdir aja. Daripada diomeli Bu Epi terus, udah suruh jajan aja. Aku disemprot terus, malas sudah. Yang kemarin itu, yang di mana di PU? Iya.
dia ngomel terus, malas aku sakit kepala. Udah, aku kerjain sendiri aja, Bu Epi, gue bilang. Gak perlu mentor. Minta GPT aja. Nah, mentor itu Bu sama si Joko nih. Mau ketemu Mentornya. Joko nih yang nggak pernah. Sama Pak Wendy. Iya. Pak Wendy-nya kok nggak ada suaranya ya? Ada nggak bapaknya? Pak Wendy tuh fokus lagi ngurus babynya tuh. Laki-laki Pak Joko itu. Pak Wendy Biasanya- fokus puasa. Biasanya pakai foto yang kriep-kriep itu ya video kan biasanya. Iya, yang Iya. yang terus Goyang-goyang. fokus itu. Kalau harusnya gini-gini, Pak. Nah. Yang dia goyang-goyang itu. Ini laptopnya nih kayaknya nih yang nyala. Ini beliau. Di record itu biarin aja Pak. Yang penting obrolan kita terakhir ini di record sama Pak Joko. Iya, lupa. Lu masih rekam lah Pak Joko kan? Recording stopped. Sorry. Oh, kan recording stop. Harus stop. Berarti tuh di monitor tuh Joko. Tapi yang gak nyalakan tuh, nah baru mati kan. Lupa. Aduh, kacau. Aduh, ya Allah. Alhamdulillah. Kunci lah. Pak, kita malam Jumatan dulu ya, Bu Riris. Ya oke. Waduh, Mohon izin. Sudah. Mohon izin Dave. palang merah. Merah. Berat. Merah. Palang merah. Merah. Terima kasih. Salam sehat. Ya, sampai ketemu Ya. Sabtu ya. Malam. Sampai ketemu lagi hari Sabtu. Ya, Bu. Oke, sampai jumpa. Oke, Lip ya. Oke, Makasih. Pak. Ini, bye.